Speak every man truth with his neighbor. Ya, ini untuk suami istri. Karena kita ini satu anggota tubuh, sesama anggota. Saudara, ada banyak hal bisa membuat kita sakit hati, kecewa. Teman baik kita nipu kita, sakit hati enggak? Betul? Usaha kita bangkrut, kita sakit hati. Tapi dengar, tidak ada hal yang lebih menyakitkan hati kecuali ketika suami istri saling mendustai. Ya atau tidak? Itu sakit sekali. Kita tidur satu tempat tidur, dusta, itu sakit. Dengar pria-pria, luka yang cuma seret gitu aja di hati kita para pria, 3 hari mungkin sembuh. Luka yang sama cuma 1 garis saja seret itu buat istri, belum tentu 3 tahun sembuh. Betul para istri? Supaya kita suami para dengar ini. Loh, istri sih betul begitu? Lukanya hati istri dan suami itu beda sembuhnya, saudara. Maka itu begitu ada dusta, luka terjadi. Berkatalah jujur. Itulah sepakat. Amin. Buang semua dusta itu. Saya dapat hikmat dari Roh Kudus tentang ayat ini. Untuk suami istri. Karena kita sesama anggota. Saya baca 2:26. Apabila kamu menjadi marah, ini luar biasa. Janganlah kamu berbuat dosa. Aneh, marah kok ada yang gak berbuat dosa? Ternyata ada. Kalau marahnya ada jamnya. Kapan berhentinya? Baca, kapan berhentinya? Ya. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Jadi jangan sampai matahari terbenam kita masih marah, masih nyumpai-nyumpai. Jangan. Kenapa? Wah, ini ayat luar biasa. Saya menemukan kebenaran ini. Yang belum menikah tidak boleh marah. Kalau mau marah, menikah dulu. Dan ini ayatnya. Hebat papa kita di surga. Jadi suami istri begini. Begitu bangun pagi marah, marahlah. Mau ribut sebesar apa. Begitu matahari terbenam, berdamai. Wah, kita guyon-guyon lagi berdua. Wah, saudara begitu. Saudara tanya yang ngerti bahasa Yunani. Ini tensesnya present continuous tense. Jadi begitu sore. Nah, kalau summer agak panjang marahnya. Jam 9 baru terbenam itu matahari. Wah, enak sekali itu. Kalau winter gini awas. Jam 5 sudah gelap. Harus bertobat. Kenapa? Tunggu matahari terbenam harus beres. Karena istilah zaman dulu, begitu matahari terbenam, orang itu naik ke tempat tidur. Nah, karena kita mau naik ke takhta surga. Di mana tadi? Tempat tidur. Harus beres suami istri. Kalau tidak, 27. Mengerikan sekali. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau ada suami istri sudah marah sejak Januari 2004. Berarti sudah 6 tahun 7 bulan. Dengar baik-baik. Setan itu beranaknya lebih cepat dari nyamuk. Catat itu baik-baik. Loh benar, saya tahu itu, saudara. Jadi kalau saat ini sudah terbenam dari tadi ya, dari tadi terbenam mataharinya. Lalu kita tidur nggak beres suami istri. Besok kita bangun, setan sudah punya cicit. Catat itu baik-baik. Nggak cuma punya anak, cicit, tahu cicit toh? Ya, sudah punya grandchildren setannya itu. Nah, bayangkan kalau orang itu nggak pernah berdamai, sudah sekian belas kali matahari terbenam. Maka setan sudah penuh di rumah itu. Sampai ke lubang WC, suara ke saluran air, ke keran air, sampai ujung-ujung setan semua. Ngeri sekali. Maka itu suami istri. Saya selalu memberi 4 pertanyaan kepada suami istri. Ini lewat anak-anak kalau saya tanya. Maka itu tolong ya, supaya kita saling tahu keluarga saudara kita. Bukan ingin tahu ngerusak lo ya, tapi untuk menolong. Tanya pada
anak kita 4, anak teman kita 4 hal. 1. Kapan terakhir kali kamu lihat papa mama makan berdua? Sambil mereka cerita. Itu penting. Anak-anak itu bahagia sekali kalau lihat papa mamanya duduk makan berdua. Yang kedua, kapan terakhir kali kalian lihat papa mama itu bergurau berdua? Yang sudah tua-tua jangan bilang, ih jangan kayak anak muda. Lu gak apa-apa. Bergurau itu baik, saudara. Suami istri buat guyonan itu baik. Anak-anak bahagia. Yang ketiga, kapan kalian lihat papa mama ngerjakan sesuatu itu bersama? Yang keempat, kapan kalian lihat terakhir kali papa mama berpelukan? Rukun. Kapan? Kalau perlu saya tanya, kapan terakhir kali papa mamamu kejar-kejaran kayak anak kecil? Tapi jangan bawa parang, awas. Lain lagi itu. Saudara, kalau itu ada dalam hidup kita, anak-anak itu bahagianya luar biasa. Kira-kira ya atau tidak? Nah, berarti nggak ada setan di rumah kita. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris ada kata a house and a home. Saudara, a home itu bukan arsitek yang buat, katakan amin. Betul nggak? A home itu bukan dibuat oleh seorang kontraktor atau developer, tidak. A home itu dibuat oleh papa mama. Katakan amin. Papa mama bisa menciptakan a home itu. Maka itu buang dusta. Jadi kalau saudara suami istri mau marah, marahlah kalau pagi sampai sore. Begitu sore perjanjian, kita berdamai. Guyon lagi, wah, naik ke tempat tidur aman. Besok bangun, lanjut ronde berikut. Sekarang kamu mau apa? Ribut, nggak apa-apa. Sore, lagi damai lagi. Tidur beres. Besok lanjutkan. Ini kan present continuous tense. Sampai kapan? Pertanyaannya. Papa jawab sampai kamu bosan sendiri kegeran. Kurang enak apa jadi suami istri boleh marah? Amin. Betul? Janji? Jujur. Kapan terakhir ribut dan kapan berdamai? Awas ya. Harus ada perdamaian. Saling ngampuni. Saling ngampuni. Tidak boleh ada hal-hal yang kita simpan. Supaya darah Yesus menyucikan. Nah, itulah gereja. Maka itu kelompok sel ini Pak Giri lanjut. Enggak usah pakai organisasi gereja apa tidak. Yang penting Tuhan Yesus hadir. Masing-masing keluarga saling memberkati. Saling mendoakan. Bereskan. Ada perdamaian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau itu ada, sungguh-sungguh luar biasa. Saya akan cerita satu cerita ini. Ini fakta, saudara. Hanya Alkitab yang mengatakan suami itu kepala, istri itu tubuh. Tidak ada yang lain. Hanya Alkitab mengatakan. Nah ini kalau ada dusta. Saya belajar. Salah satu saraf yang saya paling kagum dalam tubuh kita adalah saraf refleks. Tahu refleks, saudara? Oh itu luar biasa. Nah hebatnya refleks itu orangnya tinggi maupun pendek. Kecepatannya sama. Yang tinggi nggak lebih lama, yang pendek nggak lebih cepat. Tidak. Misalnya gini. Ujung jempol kaki kita jalan nggak lihat nyentuh api. Hanya sepersekian detik. Perintah, panas, itu sampai ke otak. Otak langsung olah, tarik, turun lagi, tarik. Itu cuma sepersekian detik, 1 detik pun tidak ada. Nah saya belajar lewat, jangan ada dusta suami istri. Sekarang bayangkan, dari ibu jari kaki, untuk sampai ke kepala, karena pusat saraf otak kan di kepala sini, bagian belakang. Saudara hitung, ngelewati berapa daerah. Ruas jari kaki, telapak kaki, betul? Mata kaki, tumit, betis, lutut, paha, pinggul, pinggang, punggung, pundak, leher, baru sampai. Nah itu ngelewati berapa? Kalau ada dusta. Ketika dia sampai ke lutut